اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, itu bersyukur dengan lisan. Kemudian kita yakini semua nikmat yang kita rasakan saat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kita, maka semua kita yakini itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur dengan hati. Kemudian kita sempurnakan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat kepadanya. Maka itu syukur dengan perbuatan. Dan sehingga kita tercatat sebagai hambanya yang bersyukur. Karena memang bersyukur itu berat. Kadang orang mudah bersyukur ketika mendapat nikmat, tapi ketika mendapat musibah itu sulit untuk bisa bersyukur. Berselawat kita kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, masih di bab yang kedua, bab tsani fil adab, tentang adab. Terakhir kemarin sudah membahas tentang adab suami istri. Insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang al-adabu ma'al aqaribi, adab-adab terhadap kerabat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-adabu ma'al aqaribi, adab-adab terhadap kerabat. Jamaah subuh rahimakumullah, yang dimaksud dengan kerabat adalah pertama, ada kerabat yang karena keturunan, ada sambungan
keturunan secara langsung. Contohnya seperti mahram kita, ada anak, jalurnya ke bawah cucu, kemudian ada orang tua, ya, ibu bapak, ya, termasuk paman, bibi, dan jalur ke atasnya. Kemudian ada kerabat yang bukan mahram. Contohnya seperti ipar. Kerabat itu bisa karena sebab tadi keturunan, kemudian karena sebab terjadi pernikahan sehingga terjadi kerabat di situ, rahim. Kemudian karena persusuan, itu termasuk mahram kalau yang persusuan. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, man ahabba an yubsata alaihi fi rizki wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin, yang suka dilancarkan, diperbanyak rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim di sini adalah dengan kerabat. Kerabat yang seperti saya sampaikan tadi, yang ada jalur, ya, rahim, kaitan darah. Ya, kalau sepupu, apakah termasuk sahabat, kerabat? Sepupu. Dia masuk, sepupu itu bisa ketemu rahim kita di nenek atau kakek. Nah, sepupu itu anak dari saudaranya, ya, orang tua kita, termasuk kerabat, tapi sepupu itu bukan mahram, jadi boleh dinikahi. Itu sepupu. Dan di dalam hadis itu, yang dimaksud dengan dipanjangkan umur itu adalah, menurut para ulama, ditambah keberkahan umurnya, bukan dikasih jatah lebih lama, tapi diberkahkan umur. Maksudnya berkah adalah ziyadatul khair, ditambah kebaikannya. Mantalla umuruhu wa hasuna umuruhu. Itu berkah. Keberkahan umur itu adalah ketika amal kebaikannya itu bertambah seiring dengan berjalannya umur, amal kebaikannya terus bertambah, kebaikannya bertambah terus, itu ziyadatul khair, berkah umurnya. Kemudian muallif menyampaikan, penulis kitab ini, qala al-muallifu al-muslimu yaltazimu li aqaribihi wa dhawi rahmihi bi nafsi al-adabi allati yaltazimuha li walidayhi wa waladihi wa ikhwatihi. Seorang muslim harus menjaga dengan kerabatnya hubungan tali silaturahim sebagaimana adabnya terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, kemudian terhadap saudaranya. Wa yu'amil khalatuhu
ma'amillata ummihi, dan dia memperlakukan bibinya, khalatu itu bibi dari ibu, saudara dari ibu, memperlakukannya seperti ibu, sebagaimana memperlakukan orang tua ibu. Kemudian wa ammatuhu ma'a millata abihi, ya, wa ammatuhu, dan memperlakukan paman seperti memperlakukan ayah atau bapak. Makanya di dalam syariat Islam, berbakti kepada bibi, kemudian paman, itu sama kedudukannya seperti berbakti kepada orang tua. Makanya kalau orang tua kita, kalau ada yang orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, ya, itu yang menggantikan adalah pamannya, saudara dari bapaknya. Birrul walidainnya kepada saudara dari bapaknya atau pamannya. Sama ketika ibu meninggal, maka kewajiban kita berbakti dialihkan kepada bibi atau saudara dari ibu kita. Kemudian wa kama yu'ammilul adab wal am yu'ammilul khala wal am fi kulli mazhar min mazahir ta'ati al walidaini wa birrihima wa ihsani ilaihima. Dan sebagaimana kita beradab kepada kedua orang tua, begitu juga kita memperlakukan, ya, kerabat-kerabat kita, ya, sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Kalau kerabat seperti saudara, adik, maka kita perlakukan seperti anak, ya, wawalad. Adabnya kepada kerabat seperti adik, sepupu, itu kita perlakukan seperti anak apabila dia lebih kecil atau lebih muda daripada kita. Kemudian fakullu min jama'athu wa iyyahu rahimun wahidatun min mu'minin wa kafirin ittabahu min zawil rahmati wa wajibul silatuhu. Maka semua ketika kita berjumpa, bertemu dengan kerabat kita yang ada rahim, hubungan darah dengan kita, walaupun dia kafir, maka kita harus tetap berhadap terhadapnya, tetap kita mempergauli dia dengan baik, ya, walaupun dia kafir, apapun statusnya, walaupun non muslim, ya, tetap harus kita menyambung tali silaturahim. Jangan sampai gara-gara kerabat kita kafir kita tidak mau bertemu, ya, jangan. Kita diperintahkan tetap untuk menyambung tali silaturahim, berbuat baik, kemudian membantu apabila membutuhkan bantuan. Yang penting kita tidak boleh mendukung ibadahnya, itu yang tidak boleh. Kalau dia minta bantuan sumbangan membangun gereja, ya tidak usah. Kemudian wa ihsan ilaihi, dan berbuat baik kepada mereka.
waltazimu lahum binafsi al-adab wal huquq allati yaltazimu biha liwaladihi wa waladaihi. Kita memberikan adab dan hak-hak kepada kerabat kita sebagaimana hak-hak kepada anak dan orang tua. Fayuwaqqiru kabirahum, itu adapun adab-adabnya adalah pertama fayuwaqqiru kabirahum, kita hormati yang tua. Hormati yang tua. Kemudian wa yurhamu shaghirahum, dan kita sayangi yang muda. Wa yu'addu maridahum, kita jenguk kalau sakit. Kerabat kalau ada yang sakit kita jenguk. Wa yuwasi mankubahum wa yu'azzi musabahum, kita tolong, kemudian kita berbela sungkawa apabila kerabat kita ditimpa musibah. Yasiruhum wa in qatahu, kita sambung silaturahim walaupun kerabat kita memutuskan. Nah, ini yang berat. Kadang ketika kerabat kita tidak pernah jenguk, tidak pernah ya silaturahim, kita tidak mau juga jenguk dia. Itu yang keliru. Kita tetap menyambung silaturahim walaupun kerabat kita memutuskan. Ya. Karena dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, ya, puncak daripada silaturahim adalah menyambung hubungan dengan kerabat yang memutuskan silaturahim. Memang itu berat. Kadang nggak usah datang ke rumah saya. Ya, banyak orang yang ketika sudah sukses, sudah kaya, dia lupa dengan kerabatnya, bahkan lupa dengan orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Sudah punya segalanya, dia lupa dengan kerabatnya. Dia nggak kenal lagi, ya, takut dimintai. Coba sebelum rahimahullah. Kemudian muallif melanjutkan, wa yudinu lahu wa in qasaw ma'ahu wa ja'u alaihi, dan kita berbuat lemah lembut kepadanya walaupun dia bersikap kasar kepada kita. Insyaallah. Ya, ini berat juga. Diperlakukan kasar, kita balas dengan lemah lembut. Itu dengan kerabat. Kemudian wa yuwasi wa kullu dzalika minhu, dan semua itu tamasyi ma'a ma tuwadihi hadhil ayatul karimah, ya, berjalan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat-ayat yang mulia, wal ahaditsun nabawiyyatu, dan di dalam hadis-hadis Nabi, ya, wa ta'muru bihi, dan memerintahkan. Qala Allah taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan sampai sambunglah tali silaturahim. Quran surah An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian waqala
dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang yang mempunyai silaturahim antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, itu lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah. Dalam bab waris, maka yang paling berhak adalah orang yang kerabat kita, yang paling dekat. Jangan kasih ke orang yang bukan keluarga dulu, ya. Hak waris adalah untuk keluarga, kerabat. Kemudian Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaytum in tawallaytum, maka apakah kalian ketika berpuasa, ya sekiranya berpuasa, antufsidu, ya, untuk berbuat kerusakan fil ardi, di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, ya, dan memutuskan tali silaturahim di antara kalian. Quran surah Muhammad ayat 22. Yang perlu kita garis bawahi adalah wa tuqatti'u arhamakum. Ini adalah larangan kita untuk memutus tali silaturahim. Tidak boleh kita memutus tali silaturahim. Bahkan di dalam hadis yang sudah kita hafal semuanya, ya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim dengan keluarganya, dengan saudaranya bermusuhan, ya, dengan pamannya, bibinya saling benci, itu memutuskan tali silaturahim tidak boleh. Jadi kita sambung tali silaturahim. Kemudian waqala ta'ala fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Fa'ati dzal qurba, maka berikanlah kepada kerabat dekat haqqahu, haknya, wal miskin, ya, orang-orang miskin, wa ibnas sabil, dan orang yang dalam perjalanan, dzalika khairun, dan demikian itu lebih baik, lil ladzina, bagi orang yang yuriduna wajha Allah, yang menginginkan keridhaan Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud dengan fa'ati dzal qurba, kita berikan, ya, hak fa'ati dzal qurba, orang-orang kerabat dekat kita, haqqahu, haknya. Apa haknya? Seperti yang disampaikan tadi, yang pertama, dihormati. Sebagaimana hak kita kepada orang tua, hak orang tua terhadap kita, ya, kita menziarahi, ya, kunjungi kerabat kita, jenguk, kita bantu kalau dia susah, ya, itu haknya. Kemudian wal miskin, nah, kita perhatikan juga, kita membantu orang-orang miskin. Kita sering mendengar ada fakir, ada miskin. Apa bedanya? Dalam syariat, fakir itu adalah orang yang tidak punya apa-apa, ya. Bahkan dalam urusan makan pun dia kesulitan mendapatkannya. Itu orang fakir.
di bawahnya miskin. Kalau orang miskin, dia punya penghasilan tapi penghasilannya pas-pasan, tidak cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Itu orang miskin. Ini kita bantu. Ini banyak kadang kita lihat orang-orang di pinggir jalan, ya, minta-minta. Kita bantu, kita sedekahkan harta, sebagian harta kita. Apa yang kita punya kita berikan. Untuk makanan kan kita kasih. Karena Rasulullah SAW juga menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, innama turzaquna li fuqaraikum. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan kelancaran rezeki, ya, melalui orang-orang fakir di sekitar kita. Ya. Kalau kita bantu orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka Allah akan lancarkan rezeki kita. Kemudian waqala azza wa jalla, dan Allah juga berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, memerintahkan, menyuruh untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan, ya, kepada kerabat dekat. Quran surah An-Nahl di ayat yang ke-90. Ini perintah, dalil kita untuk berbuat baik, beradab kepada kerabat kita. Kemudian waqala subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa wal jari dzil qurba wa jari dzil junubi was sahibil janbi bil janbi wa ibnas sabil wa ma malakat aymanukum. Wa'budullaha, dan beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan dengan sesuatu apapun, wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wa bizil qurba, dan kepada kerabat, wal yatama, dan pada anak-anak yatim, wal miskin, dan orang-orang miskin, wa jari dzil qurba, ya, dan dengan jari dzil qurba tetangga dekat, wa jari junubi, dan tetangga kita yang jauh, ada tetangga jauh, wa sahibil bil jambi, dan teman, ya, wa ibnas sabil, dan orang yang ibnu sabil, atau yang sedang berada di jalan perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan kepada hamba sahaya kalian. Quran surah An-Nisa ayat yang ke-36. Wa qawlihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa idza hadara qismatu lil qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila hadir, ya, hadara qismatu ulil qurba, datang, ya, ketika pembagian harta warisan, datang kerabat kita menyaksikan, ya, melihat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berikanlah kepada mereka bagian yang secukupnya, ya, kita berikan. Kalau ada kerabat kita datang ketika lagi pembagian warisan, kita tawarkan, kasih juga sebagian supaya merasakan. Karena
ulama tafsir, ayat ini adalah salah satu sifat orang mukmin adalah kalau mereka berbuat sesuatu atau makankah atau minumkah, ya, apa saja yang mereka lakukan, maka mereka berusaha untuk berbagi dengan orang yang sedang melihatnya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita lagi makan, punya makanan, dilihat, ditawari. Nah, ini banyak di kalangan santri, kadang habis dijenguk, dilihat bawa makanan, langsung disembunyikan. Nah, sunnahnya berbagi, tawari. Kalau lagi makan, tawari teman kita makan, ikut makannya. Jangan malah sembunyi di kamar mandi makan sendiri. Mau digembok lemarinya biar tak ditutup, ditaruh jajan kuenya di belakang bajunya supaya dilihat teman-temannya. Jangan. Nah, kalau punya makanan berbagi itu sunnah. Apalagi dilihat, ya, dilihat lagi makan, terus ada temannya yang lihat, apa kamu lihat-lihat? Nah, jangan, ditawari. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya kita perlu perhatikan di ayat-ayat yang kita baca tadi itu, kita ketika menyebutkan ya urutan daripada pemberian dan sebagainya, itu yang di awal itu al-qurba, kerabat. Ya, ini sama sesuai dengan sabda Nabi dalam salah satu hadisnya, al-yadu ulya khairun minal yadus sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ibda biman ta'ud, ya, maka mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, ya, termasuk kerabat kita. Ya, lebih afdol kita membantu, ya, kerabat kita daripada membantu orang lain. Kita utamakan kalau ada dua orang yang membutuhkan dan satu ini punya hubungan keluarga dengan kita, maka kita dahulukan orang yang punya hubungan keluarga dengan kita. Itu lebih afdol, karena kita dapat dua pahala. Pertama, pahala bersedekah yang membantu, kemudian pahala silaturahmi. Itu lebih utama. Kalau kita punya keluarga yang kurang mampu, kita bantu. Itu yang kita utamakan. Jangan sampai kita gembor-gembor bersedekah ke sana kemari. Ya, setiap ada list bantuan ke sini, bantuan masuk semua nama kita. Tapi kita punya keluarga yang kurang mampu, membutuhkan, bahkan makan aja susah. Kita lupa. Itu keliru. Itu yang kita bantu dulu. Keluarga kita, ya, kerabat kita yang membutuhkan, itu yang kita bantu lebih utama. Baru kita bantu orang-orang yang baik. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ar-Rahman, saya adalah Maha Pengasih. Wa hadhihi rahim syaqaqtu laha isman min ismi. Dan ini rahim itu, kerabat itu adalah bagian daripada pecahan daripada nama yang Maha Rahim. Faman wasolaha wasolhu, dan barang siapa yang menyambung tadi silaturahim, maka aku akan sambung, ya, rahmat, kasih sayang kepadanya. Waman qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan putuskan juga rahmatnya. Alhamdulillah. Ini makanya kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim dengan kerabat kita. Wa qala alaihi salatu wassalam,
Dan bersabda Rasulullah SAW juga, ahadu ashabihi man ubarru. Pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, siapa yang paling pantas tempat aku berbakti? Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala ummaka, ibumu, summa ummaka, summa ummaka, ibumu, ibumu, sampai 3 kali. Baru summa abaka, kemudian kepada bapakmu, kemudian setelah kepada bapak, summa aqraba fa aqraba, kemudian kepada kerabat yang dekat, lebih dekat. Kemudian wasu'ila alaihi salatu wassalam amma yudkhilul jannah min amali wa yuba'idu 'anil nar, faqala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka? Maka beliau menjawab, yang pertama beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian setelah itu menyambung tali silaturahim. Ini penting. Setelah Allah, setelah kita beribadah kepada Allah, kemudian kita dirikan sholat, mengeluarkan zakat, Allah masukkan ke situ. Cara kita untuk mudah masuk surga adalah dengan menyambung tali silaturahim. Faqala fi khalati, ini sabda Nabi Muhammad SAW tentang bibi dari ibu. Bibi dari ibu, innaha bimanzilati ummi, sesungguhnya bibi dari ibu itu sama kedudukannya dengan ibu kita. Yang bakti kita kepada bibi itu sama seperti bakti kepada ibu. Apalagi kalau ibu sudah tidak ada, maka bakti kita pindah kepada bibi, pengganti ibu. Saudara daripada ibu kita itu pengganti ibu kalau ibu sudah tidak ada. Kemudian waqala as-sadaqatu 'alal miskin wa sadaqatu 'alal rahim sadaqatu wasilah. Ya, ini yang seperti yang sampaikan tadi, bersedekah kepada orang miskin yang tidak ada hubungan rahim keluarga, maka itu kita cuma dapat pahala sedekah saja. Akan tetapi kalau kita bersedekah kepada kerabat kita yang kita punya kekeluargaan dengannya, maka kita dapat 2 pahala, dapat pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kemudian waqala Asma binti Abu Bakr radhiyallahu anhuma, waqala sa'altu an silatiha ammaha hinama qadimat 'alaiha min Makkah musyrikatan, faqala laha na'am sili ummaki. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, tentang menyambung tali silaturahim dengan ibunya yang baru datang dari Mekah sedangkan dalam keadaan masih musyrik. Maka kata Nabi, tetap sambunglah tali silaturahim dengan ibumu walaupun dia masih dalam keadaan musyrik. Maka termasuk rahimakumullah, kita harus senantiasa menyambung tali silaturahim kepada kerabat kita. Maka di antara haknya kerabat itu adalah ditelusuri nasabnya juga, nasabnya. Ya, kita lihat jalur nasab kita tanya ke orang tua kita siapa. Kadang ada orang tidak tahu nama kakeknya, ada tidak tahu nama kakeknya, itu kita telusuri, harus tahu. Tanya ke orang tua, siapa nama kakek saya, nama bapak dari kakek siapa namanya.
supaya kita tahu keluarganya siapa saja, supaya kita tahu kerabat kita, saudara kita, sepupu kita, supaya kita tahu, sehingga kita mudah untuk menyambung tali silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan daripada sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang menyambung tali silaturahim akan Allah mudahkan rezeki terhadap dirinya dan Allah akan berkahi umurnya. Dan semoga kita semua bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, ya, bisa menyambung tali silaturahim dengan kerabat dekat kita, keluarga kita, baik yang dekat ataupun yang jauh. Ya. Baik, jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillah, ini pembahasan tentang adab dengan kerabat sudah selesai. Insyaallah setelahnya pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung dengan pembahasan adab terhadap tetangga. Insyaallah. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, yang kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.